Lagi-lagi sosok Agus kembali menyita perhatian netizen yang budiman. Kali ini karena kerabat Agus yang akrab disapa Wawa diduga mengaku bahwa memang sudah memakai uang donasi untuk kebutuhan pribadinya. Dalam rekaman siaran langsungnya, Wawa yang sedang live bareng Agus membenarkan bahwa utang dan rumahnya bisa lunas karena Agus. Agus sendiri juga ikut tertawa karena mendengar ucapan Wawa. Bahkan Wawa tidak sungkan mengabsen setiap barang yang diduga didapatkannya lewat donasi Agus. Video itu lalu diunggah kembali oleh Teh Novi, tapi kali ini disandingkan dengan sumpah yang pernah disampaikan Wawa saat pertama kali pihaknya berkonflik dengan Pratiwi Novianti dan yayasan. Kala itu Wawa datang ke podcast Denny Sumargo bersama Agus. Tampak memegang tasbih, Wawa sempat bersumpah sambil membawa-bawa nama Tuhan dan membantah bahwa dirinya telah menggunakan uang donasi Agus untuk menyelesaikan utangnya. Walau begitu, juga pernah memakai uang hasil donasi Agus untuk keperluan membayar utang ke bank. Hal ini disampaikan saat Wawa ke Polda Metro Jaya pada awal November 2024. Terkait dengan Wawa ini nggak salah gitu, nggak ada masuk ke rekening Wawa. Memang waktu itu mereka ada tagihan untuk bayar hutang karena jaminan rumah. Dibantulah, dapat diskon, sisanya udahlah pegang aja buat mereka atau Agus tinggal di situ. Nah tapi kan diganti juga sama Wawa. Wawa siap ganti sertifikat, jadi yang ganti Denny Sumargo juga ganti, semua ganti, itu nggak ada masalah. Nah kalaupun ada video-video yang mereka bercanda itu memang sebagai nuansa hiburan aja, saling menghibur Agus saja, jangan dianggap bahwa mereka itu menggunakan uang yayasan tuh sudah habis dibagikan ke NTT sana oleh 4 oknum yang dilaporkan oleh Agus gitu. Jadi tolonglah kita ambil dengan sikap bijak bahwa mau juga Wawa ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus, ya uang dari mana juga kan, kira-kira seperti itu. Itu adalah hiburan-hiburan saja, bahwa rumahnya lunas gara-gara Agus, bisa uang gara-gara Agus, ya kan. Tapi kan pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan, dan sudah dilaporkan, silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti, kan itu kan ada rekening Agus gitu. Walaupun Agus yang disalahkan, kenapa mengasih kan? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah kan rumah Wawa udah lunas kan Agus, udah dapet AC lagi, udah dapet kasur. Apa gak ada niatan gitu untuk nampung balik Agus? Kan sekarang udah gak di apartemen. Ya sebagai bentuk rasa terima kasih gitu. Ya mungkin buat sementara. Kan lebih enak kalau serumah itu bisa bikin konten bareng juga nanti. Bisa bikin lagu bareng mungkin nanti ya, bisa kolaborasi gitu. Nah, kalau mau ngomong-ngomong soal penggelapan nih guys, nggak usah jauh-jauh dulu deh ke NTT. Lihat tuh si Wawa. Penggelapan itu kan mengalihkan fungsi dana yang seharusnya kan, begitu kan. Itu kan buat pengobatan kan. Jadi kalian paham dong, itu pengobatan. Tuh si Wawa buat ngelunasin rumahnya. Begitu loh. Ngapain ke NTT jauh-jauh ngurusin pengalihan dana ke NTT? Itu loh yang jelas-jelas sudah ketahuan ya kan. Wawa itu loh jelas-jelas yang sebenarnya yang harus diusut, ya kan guys? Gimana menurut kalian? Komen deh. Ini sangat disayangkan ya ketika video ini baru-baru ini viral, dimana Wawa ini yang temannya Agus yang katanya ngurusin si Agus ini itu bikin candaan di live ya, rumah Wawa bisa lunas karena Agus, terus Wawa jadi bisa punya AC karena Agus. Gue nggak tahu ya maksudnya di sini Wawa itu bercanda atau mungkin dia memang membenarkan statement pas di podcast Densu kalau ini orang menerima duit 99 juta atau mungkin 97 juta untuk ngebayar rumah. Kayak makin kesini gue makin nggak paham aja sama nih kasus. Jujur gue dari awal sebenarnya udah males banget ngurusin ini kasus ya, atau mungkin ceritain tentang kasus ini, tapi gue pengen nge-up video ini aja biar banyak yang lihat dan tahu ternyata ini sifat aslinya Agus. Sangat-sangat disayangkan aja sih, sangat-sangat disayangkan, karena balik lagi menurut gue kalau misalkan dari awal itu uang beneran dipakai untuk pengobatan lukanya Agus, mungkin gak harus ada drama-drama kayak gini, gak harus ada drama-drama nangis-nangis di depan media, atau mungkin gandeng-gandeng pengacara, bahkan sampai ribut dan juga lapor-laporan orang yang niat awal tuh ngebantu kamu dengan setulus hati. Itu sangat disayangkan aja sih. Ya kita doain aja guys yang terbaik ya, semoga cepet-cepet sadar dan cepet-cepet sembuh lah bahasanya. Karena percayalah Mas Agus, mungkin menurut kamu benar, tapi kalau hampir satu Indonesia ini gedek sama kamu, ya emang beneran ada yang salah aja. Semoga hal kayak gini gak kejadian lagi deh guys di 2025. Capek banget gue dengan teragus-agusan ini sumpah.
Gak salah karena uangnya gak masuk ke rekeningnya. Apakah seperti itu hukum di Indonesia? Apakah dengan mengembalikan dana yang sudah dipakai kemudian kesalahannya dimaafkan atau kesalahannya ditiadakan? Seperti itu konstruksi hukum di Indonesia. Apakah seperti itu? Kalau begitu koruptor boleh dong ngambil uang sebanyak-banyaknya, nggak usah masukin rekening, ngambil aja kas, bawa kemana gitu, gak disalahkan dong. Atau setelah diambil uang berapapun itu nanti dikembalikan, udah kesalahannya dihapus dong. Apakah seperti itu konstruksi hukum di Indonesia? Mau apapun kesalahanmu, hukum harus ditegakkan. Tidak ada permohonan maaf. Jika sudah dikembalikan, hukum tetap berjalan, bos. Apakah beliau itu kebal hukum? Orang itu kebal hukum kah? Pertanyaan saya, apakah dia kebal hukum? Mang Abdul, giliran si Neneng dan Samiun aja. Hal-hal tersebut dianggap normal, dianggap wajar, dianggap sah-sah saja melakukan hal tersebut. Namun, bila hal tersebut dilakukan oleh pihak lain, dianggap sebuah kesalahan. Yang tidak salah saja dianggap salah, yang dianggap normal aja dianggap tidak wajar. Seolah-olah Ceneneng dan Samiun selalu benar, pihak lainnya selalu salah. Kok penilaiannya koyong-onong? Seharusnya sebagai seorang advokat harus mampu memberikan penilaian yang fairness, bukan didasari dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, tapi minimal kita bisa melihat kualitas seseorang dalam cara menilai dan mempertimbangkan sesuatu. Ya, ingat, salah akan tetap salah, benar akan tetap benar. Tidak bisa salah menjadi benar dan benar harus menjadi salah. Seharusnya seperti itu. But it's okay, nasi sudah menjadi bubur, bubur pun sudah menjadi basi, tinggal dibuang pada tempatnya, bukan? Bukan. Maka ingatlah baik-baik, di saat memberikan sebuah penilaian dan pertimbangan, namun ternyata penilaian dan pertimbangan yang kita berikan sebenarnya salah namun dianggap benar, maka hal tersebut malah menjerumuskan menyelamatkan. Ingat itu baik-baik. Alright, ulala. Hai Neneng Sumiati, apa kabar? Dengar-dengar lu sakit hati ya sama gue, Neng. Pertanyaan gue, emang lu punya hati, Neng? Kalau lu ngerasa punya hati sih, harusnya nggak pakai tuh uang donasi buat bayar utang pribadi ya. Satu lagi nih, Neng, emang lu dengar kabar pengen ngelaporin gue? Sok, gue tunggu somasinya, ya. Daripada lu sibuk ngelaporin gua ke kantor polisi, lebih baik nih saran dari gua sih ya, kalau lu mau pakai bagus dan lu dapat simpati orang ya, mendingan lu cari kerja, Neng, ya. Cari kerja, cari uang tambahan buat ngeganti uang donasi yang lu udah pakai buat bayar utang pribadi, ya, Neng. Ya, iya, dengar kabar lu katanya mau ngasih sertifikat rumah, katanya Nopi, karena lu nggak bisa bayar. Mana? Udah belum? Coba dong. Kalau udah, tampilin di media. Iya deh, yang punya Wawa gombal kan? Wawa gombal kan? Seneng. Wawa juga seneng punya ponaan Agus yang udah bayarin rumah Wawa, yang udah bayarin anak sekolah Wawa, yang udah belanjain Wawa. Kamar Wawa jadi pakai AC sekarang, dingin. Hei, seneng kali loh punya Wawa macam tuh. Wawanya pun senang. Ya Allah, Wawa, mulut Wawa lucu kali loh, begini-begini. Ngapain sih Wawa, isi mulutnya begitu-begitu Wawa? Manis Wawa, manis.